sih dari alasan terjadinya penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan mudanya, dan juga bagaimana peran dari golongan muda itu dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut. Kalau dalam peristiwa peperangan Golongan muda. golongan mudanya sudah jelas sebagai memprakarsai. Iya. Karena kan alasannya mereka tuh sebenarnya juga bukan diculik ya, lebih tepatnya mungkin diamankan. Jadi kalau diculik juga mungkin dari sudut pandang Soekarno atau Hatta atau Ibu Fat dengan Pak Guntur mungkin tiba-tiba mungkin merasa dirinya di bawah jadi mungkin diculik. Tapi kalau di museum kami merasakan itu mengamankan ya, dari pengaruh Jepang. Ini memang ada kecenderungan kalau misalnya penjajah itu ketika terdesak oleh sesuatu di negara jirannya, mereka akan memanfaatkan tokoh lokal untuk berbicara dengan masyarakat yang dijajahkan. Nah, kemungkinan golongan muda ini karena takut nanti si pemerintah Jepang memanfaatkan tokoh Soekarno-Hatta seperti itu, makanya diamankan. Mungkin ya ini pemikirannya seperti itu, karena memang ini sih sudah ada kecenderungan kalau misalnya di negara jirannya seperti itu. Kalau kami berpikirnya mungkin seperti itu karena daripada mengalami terus tidak jadi propagasi, ya kan. Apalagi kan juga golongan muda ini kan memang idealis ya, tidak bekerja sama dengan Jepang. Kalaupun ada mungkin sebenarnya bukan dia bekerja sama dengan Jepang, tapi si golongan muda bekerja dengan si golongan tuanya. Misalnya kayak saya kenali, dengan dia, itu kan mereka bekerja sama dengan golongan tua gitu. Jadi mungkin mereka juga ada melihat faktor itu, makanya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini terjadi bulan. Ini juga kalau dihitung mungkin satu hari ya, jadi dari pagi-pagi itu kan dibawa terus ke Rengas Dengklok, karena dulu kan belum ada tol ya kayak sekarang, jadi perjalanannya cukup memakan waktu. Terus juga mereka di Rengas Dengklok seharian ya diam-diam aja sampai akhirnya Ahmad Subarjo datang jemput lagi bawa ke Jakarta, sampai Jakarta sudah malam. Satu hari 16 Agustus. Nah, setelah tadi dibawa oleh Ahmad Subarjo kembali ke Jakarta gitu ya, Soekarno-Hattanya, terus kan langsung mempersiapkan perumusan itu kan. Nah, itu mengapa sih mereka nih dari golongan muda atau mungkin pihak-pihak yang terkait itu memilih rumah dari Laksamana Maeda yang mana kan dari orang pihak Jepang juga gitu. Oke, jadi sebenarnya kan tanggal 16 Agustus itu kan para golongan tua ini kan mereka tuh tergabung dalam PPKI akan bersidang rapat, tapi ternyata si ketua dan wakil ketua kan nggak ada, jadi batal lah rapat itu. Nah, karena tadinya sudah ada kesepakatan dengan golongan muda di Rengas Dengklok kalau Indonesia akan segera memproklamasikan kemerdekaan, maka niatan mereka ketika kembali ke Jakarta itu adalah bermusyawarah. Jadi mereka mau mengajak anggota PPKI yang lain untuk bersidang gitu. Kenapa kita menentukan apa? Mereka ada berita seperti ini. Nah, karena sudah malam, jadi waktu itu kan ada jam malam karena masa perangnya. Jadi gedung-gedung atau ruang rapat itu di hotel udah nggak ada. Harusnya mereka rapat di hotel Desindes kan. Nah, tapi hotel tidak bisa menyediakan ruangan. Akhirnya dicari dan dapatlah rumahnya Laksamana Maeda ini. Kenapa? Karena ini, jadi si Laksamana Maeda ini dengan Ahmad Subarjo kan bekerja ya. Jadi mereka tuh punya kedekatan emosional. Jadi sejak Ahmad Subarjo kuliah di Belanda, dia sudah bertemu dengan Laksamana Maeda. Dan kebetulan juga saat itu Maeda ini bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Karena sebelumnya Kaisar kan pernah mengundang tokoh-tokoh ke Tokyo, terus dibilang dijadikan kemerdekaan kalau Jepang menang nanti. Nah, Maeda sebagai bagian dari pemerintah Jepang menganggap menang atau kalah kita harus tetap melaksanakan janji itu, makanya dia mau membantu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Maeda itu murni inisiatif dia sendiri, karena dia merasa bagian dari pemerintah Jepang, tapi tidak mencerminkan sikap pemerintah Jepang saat itu, karena pemerintah Jepang kan harus menjaga status ya sampai saat itu datang.
Nah bahkan nantinya setelah kembali ke Jepang, Laksamana Maeda ini juga dihukum karena dianggap melawan perintah. Dan membantu. Iya, jadi dia disalahkan, tapi ternyata di masa depan kan ya sekarang ini amalannya si Maeda ini malah membantu Jepang, jadi kesannya nggak malu-malu banget gitu kalau sama Indonesia gitu kan, karena masih ada warganya yang membantu kemerdekaan Indonesia. Ada peran dari warganya. Iya, kalau misalnya Maeda sendiri kan karena pejabat ya di lingkungan tentara Jepang ini, jadi itu punya rumahnya ini ada teritorialnya, jadi kalau sudah di dalam pagar tidak ada hukum yang bisa masuk, jadi mau berkumpul orang sebanyak apapun polisi tidak bisa nangkap. Nah, baru bisa ini pagar itu tuh udah kakinya sebelah nih, udah nggak bisa ditangkap karena udah teritorialnya si Laksamana Maeda, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi ada aman juga. Iya, kan faktor keamanannya itu kan dia kan menjamin keamanan buat semua tamu yang datang ke malam itu. Akhirnya dari pihak Indonesia juga memutuskan percaya untuk bekerja sama dengan Laksamana Maeda ya. Dari tadi perjuangan yang udah kita kasih juga kan, tadi kalau golongan muda itu lebih idealis gitu kan sikapnya, ingin buru-buru mencapai proklamasi gitu kan. Nah itu dari semangat dari peran pemuda itu, golongan muda itu dalam merumuskan proklamasi itu bisa nggak sih sebenarnya kalau dikaitkan dengan yang masa sekarang, dengan pemuda masa sekarang gitu, kayak semangatnya dalam, kalau pada saat itu kan kayak dalam melawan penjajah, yang pihak penjajah semangatnya gitu. Kalau untuk sekarang yang semangat dari para pemuda Indonesia sendiri dalam melawan kayak yang di internet gitu kan, kayak misalnya masuknya berita-berita yang ya gitu ya Kak. Mungkin bentuk perjuangannya berbeda ya. Iya, Karena kalau sekarang kan perangnya nggak benar-benar perang angkat visi, senjata iya, gitu ya. Tapi ya bisa sih sebenarnya, memang setiap zaman kan ada jiwanya ya, Iya. dan berbeda setiap generasi itu nggak sama, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain itu pasti berbeda bebannya gitu kan, terus tuntutannya itu berbeda. Yang paling kalau misalnya dikaitkan dengan semangat pemuda waktu zaman proklamasi ya paling ya semangat untuk mengisi kemerdekaan, mau jadi pemuda yang bagaimana, mau jadi generasi yang bagaimana, jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan oleh generasi terdahulu malah hancur. Gitu. Minimal banget nih kita jadi manusia atau warga negara Indonesia yang berbudi baik gitu kan, misalnya bermanfaat buat orang banyak, jangan cuma buat diri sendiri gitu kan, harus bermanfaat untuk orang banyak. Jadi bisa mungkin kalau misalnya langsung menaikkan devisa negara kayaknya terlalu muluk-muluk gitu kan, tapi kan membantu yang kecil-kecil itu juga kalau nggak ada 100 rupiah nggak mungkin jadi 1 juta dong. Ya, jadi ya banyak sih hal-hal yang paling dekat dari kita aja, mungkin ya belajar dengan baik gitu kan. Jadi dari kita sendiri juga, mungkin dari saya, dari sebagai pelajar, ini sebagai mahasiswa, mungkin melalui pendidikan berarti ya Mbak, salah satunya melalui pendidikan supaya mungkin dengan menyebar luasnya sekarang media sosial gitu, supaya bisa lebih memfilter berita-berita hoax. Iya, kalau bikin postingan jangan yang aneh-aneh gitu kan, kalau bisa yang bermanfaat. Walaupun cuma misalnya posting bicara membuat masakan apa juga kan ada bermanfaat kan. Ada ilmu yang apa sih yang menjadi alasan dari terjadinya penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda, dan bagaimana peran mereka pada peristiwa Rengas Dengklok tersebut? Ya, jadi peristiwa penculikan Bung Karno dan Bung Hatta atau Dwi Tunggal ke Rengas Dengklok ya. Ini peristiwa ini didasari atas pengeboman ya kota Hiroshima dan Nagasaki di negara Jepang pada saat itu ya. Jadi sekutu ini melemparkan bom atom ke negara tersebut ya, yang menyebabkan kurang lebih 200.000 orang meninggal dunia pada saat itu. Akhirnya Jepang yang pada saat itu pada tahun 1945 ini sedang gencar sekali menjajah wilayah Batavia, akhirnya bertekuk lutut kepada pihak sekutu gitu.
Nah, akhirnya dari sini pemuda-pemuda Indonesia ya, khususnya pemuda Meiteng 31 ini mendengar nih berita kekalahan Jepang ya dari berbagai media di televisi, yaitu radio ya ataupun media-media lainnya pada saat itu. Dan akhirnya di Batavia ini terjadi kekosongan kekuasaan karena Jepang ini telah menyerah ya kepada pihak sekutu. Akhirnya menurut para pemuda Indonesia inilah waktu yang tepat untuk segera atau untuk cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya para pemuda Indonesia ini mempunyai ide ya bagaimana kalau kita menemui Dwi Tunggal ini gitu ya untuk menyampaikan bahwa inilah waktu yang cepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Tapi Dwi Tunggal ini pada saat itu kebetulan sedang tugas di luar negeri ya, di Vietnam ya, di Dalat. Pada saat itu menunggu beberapa waktu, akhirnya Dwi Tunggal ini pulang ya dan dijemput di bandara oleh para pemuda Indonesia. Nah, akhirnya ditemui oleh para pemuda Indonesia dan disampaikan bahwa Jepang ini telah menyerah tanpa syarat dan terjadi kekosongan kekuasaan di kota Batavia gitu. Nah, pemuda ini menyampaikan bahwa inilah waktu yang cepat untuk memproklamirkan kemerdekaan kepada Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Tapi Dwi Tunggal ini akhirnya belum percaya sepenuhnya ya dari informasi tersebut. Jadi ingin memastikan lebih lanjut nih berita tersebut apakah benar gitu ya. Jepang ini menyerah tanpa syarat gitu. Dan akhirnya para pemuda ini mengerahkan pendapatnya. Jadi ya tadi untuk memproklamirkan kemerdekaan secepat-cepatnya karena Batavia ini terjadi kekosongan kekuasaan gitu. Nah, tetapi para Dwi Tunggal ini ya, Pak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ini menolak pendapat dari para pemuda gitu. Karena menurut Dwi Tunggal ini Indonesia ini belum siap merdeka sekarang juga karena masih butuh bantuan dari negara lain. Jadi belum kokoh juga untuk merdeka gitu karena masih butuh bantuan gitu. Dan masih juga menunggu janji dari Jepang karena pada saat itu Jepang ini sempat memberikan janji ya kemerdekaan Indonesia kepada pihak Indonesia pada saat itu, tapi nggak tahu kapan. Nah, pihak Jepang juga pada saat itu kan membentuk berbagai macam organisasi ya seperti DPUPKI, PPKI ya itu untuk menarik perhatian juga masyarakat Indonesia, masyarakat pada saat itu ya bahwa Indonesia akan merdeka tapi tidak tahu kapan waktunya gitu. Nah, akhirnya pemuda kan juga nggak sabar ya, maksudnya menunggu-nunggu terus ya, Jepang ini mengulur-ulur waktu terus gitu. Akhirnya tidak tinggal diam, setelah ditolak pendapatnya mereka pun kecewa ya karena pendapatnya sudah ditolak oleh Dwi Tunggal ini dan pulang ke rumahnya masing-masing ya. Tapi dengan begitu mereka tidak tinggal diam ya, mereka tetap memutar otak untuk mencari ide bagaimana cara meyakinkan Dwi Tunggal ini supaya mau memproklamirkan kemerdekaan. Nah, malam harinya akhirnya setelah dirundingkan sorenya ya oleh para pemuda Indonesia ya, para pemuda Indonesia ini akhirnya mempunyai ide bagaimana kalau kita ini para pemuda-pemuda Indonesia menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mengasingkan mereka dari pengaruh-pengaruh Jepang gitu. Terus juga dari dari sinilah di Rengas Dengklok ini kita adakan rapat antara golongan muda dan golongan tua, yaitu Dwi Tunggal tadi dan pemuda Indonesia. Nah, akhirnya malam harinya pemuda yang bernama Sukarni, Horo Saleh, Wikana itu menghampiri rumahnya Bung Karno dan Bung Hatta ya, membawa Bung Karno dan Bung Hatta ini langsung ke Rengas Dengklok, ke Karawang, Jawa Barat pada saat itu ya. Soekarno juga membawa istrinya dan anaknya yang masih kecil pada saat itu, Megawati dan Guntur ya. Akhirnya setelah sampai di Rengas Dengklok itu mereka berdua ini dibawa ke rumah salah satu petani pada saat itu, petani Cina namanya Gio Insok ya. Jadi di sana di rumah tersebut diadakan rapat antara golongan muda dan golongan tua ya, yaitu membahas bagaimana cara memproklamirkan kemerdekaan secepat-cepatnya. Nah, setelah dari keputusan rapat tersebut ya, setelah sudah didapat ya, sudah bulat keputusannya, Dwi Tunggal ini akhirnya juga mau ya memproklamirkan kemerdekaan dan merumuskan teks proklamasi. Akhirnya Dwi Tunggal ini dibawa balik lagi ke Jakarta. Yaitu dibawa ke rumahnya Laksamana Tadashi Maeda, yaitu seorang angkatan laut Jepang pada saat itu yang beliau ini bersimpati atas kemerdekaan Indonesia.
gitu. Jadi walaupun beliau orang Jepang, tetapi beliau jiwa simpatinya sangat tinggi kepada kemerdekaan Indonesia. Makanya di rumahnya ini, di salah satu ruangannya dijadikan tempat perumusan teks proklamasi gitu. Nah, di rapat perumusan teks proklamasi ini dihadiri oleh Dwi Tunggal pastinya ya, Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, dan juga ada Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasi, dan juga ada anggota PPKI ya, itu orang-orang Jepang yang ikut hadir juga. Terus juga pada saat selesai setelah dibacakan teks proklamasi, Pak Insinyur Soekarno ini bertanya kepada semua anggota rapat yang hadir pada saat itu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Gitu. Bagaimana kalau semua yang ikut hadir di rapat ini bertanda tangan di teks ini? Gitu. Jadi sebagai saksi bahwa perumusan teks proklamasi itu ya. Nah, tapi pendapat itu ya dibantah oleh pemuda namanya Soekarni ya tadi, yang juga Soekarni ini yang mempunyai ide penculikan Dwi Tunggal ini ke Rengas Dengklok ya. Lagi-lagi Soekarni ini mempunyai ide cemerlang juga ya. Jadi pemuda Menteng 31 inilah yang berjuang pada saat itu untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah, Bapak Soekarni ini akhirnya berpendapat, jangan Bung, jangan semuanya yang ikut hadir ikut bertanda tangan gitu. Tapi tidak dimaksudkan, maksudnya tidak disampaikan maksudnya dari mengapa tidak boleh semuanya yang bertanda tangan. Jadi di benaknya Soekarni ini ya pastinya ada orang-orang selain bangsa Indonesia, orang-orang Jepang yang ikut bertanda tangan, takutnya nanti seolah-olah Indonesia ini adalah buah tangan dari Jepang atau negara lain gitu. Jadi Bapak Soekarno ini menyampaikan pendapatnya, bagaimana kalau yang bertanda tangan di teks proklamasi ini adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi itulah yang menjadi yang bertanda tangan di situ pada saat itu akhirnya Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tidak ada sangkut pautnya lagi dengan negara lain. Apakah semangat dari golongan muda di masa proklamasi pada saat itu dapat menjadi refleksi bagi anak muda zaman sekarang, terutama yang semakin terradiasi atau terdisrupsi dengan nilai-nilai lokal akibat arus dari teknologi? Bisa, ya sangat bisa sekali ya, karena satu sih yang harus dibenahi ya, jadi itu tadi, jadi arus teknologi itu harus dimanfaatkan juga ya, tidak hanya untuk, kalau sekarang kan arus teknologi untuk biasanya pemuda-pemuda zaman sekarang apa sih, ngegame ya, itu harus dibenahi juga, harus membuka mata juga tentang sejarah gitu. Jadi kita jangan sekali-kali melupakan sejarah ya, seperti yang disebutkan Bapak Insinyur Soekarno ya. Jadi kita harus bisa melihat ke belakang nih. Jadi negara kita ini terbentuknya seperti apa sih gitu. Yang sekarang ini kita sudah bisa menikmati ya negara ini dengan nyaman dan aman gitu. Dulu pahlawan-pahlawan kita berjuang seperti apa. Nah, dari pemuda Menteng 31 itu juga kita belajar ya bahwa perjuangan itu kemerdekaan itu perlu diperjuangkan gitu. Jadi dengan adanya kesempatan juga pada saat itu yang harus diperjuangkan juga. Jadi tidak boleh mengulur-ulur waktu gitu.